kartu karma kamu dulu kali ya. Apa? Harus menghela nafas panjang dulu. Harus kita pancing dengan pertanyaan kita atau Apa kan Pak, kartu karma kamu dulu kali ya. apa? Karma. Kartu karma dulu ya. Oke. Ini akan lebih dalam lagi soalnya. Dekan gak bang? Dekan. Gimana? Mau dibuka karma bang? Sedangkan sekarang ini pemerintahan sedang gencar-gencarnya. Iya. Karma, gimana? Ya, mudah-mudahan karmanya lagunya coklat. Terus loh. Kartunya dengan semua. Jadi gini, kartu karma kamu terkait dengan behavior kamu atau sifat dan lebih mendalamnya adalah perilaku kamu sendiri. Kamu tuh orangnya gampang ikut ke sana ke sini, tidak punya pendirian, sehingga ketika kamu dekat dengan siapapun kamu tuh seolah-olah kayak ya udah apa mau kamu aku turutin. Pada akhirnya kamu di sini selalu banyak dilecehkan oleh siapapun. Kurang pendiriannya kamu di sini. Itu sebabnya kenapa terjadi hal ini sama dia. Karena kamu orangnya kurang pendirian dan kurang tegas. Bucin juga. Kalau dibilang bucin enggak, karena aku lihat di sini dia terlalu baik, ya. Karena terlalu baik, kemudian terlalu sabar, terlalu mengikuti, dan itu tadi orang tuh dalam hidup tuh kalau mau sukses ya harus punya pendirian. Dan supaya apa? Supaya kita tuh tidak diinjak orang. Nah ini yang kamu tidak punya. Kamu terlalu ngikutin arus dalam kehidupan kamu. Dan pada akhirnya ya udah. Dan kamu terlalu percaya sama orang itu sehingga ya udah menurut dia baik kamu ikutin, padahal itu akan berefek kepada kamu yang tidak baik di situ. Dan pada akhirnya kamu selalu mengalami kegagalan dalam percintaan maupun dalam kehidupan karir kamu akan stuck di situ aja. Masih karma yang mendalam dalam diri dia sendiri, apa sih yang dia rasakan saat ini dengan adanya ini, dan apa sih maunya kamu. Jadi sebenarnya yang ada dalam pikiran dia saat ini adalah ayo selesaikan permasalahan itu dengan baik. Sebenarnya dia juga orangnya tidak susah-susah amat. Dia orangnya juga paling gampang dan dia juga bijaksana kok. Kalau memang itu terbukti juga dia berani bertanggung jawab, ya. Dan di sini dia ingin sekali menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Artinya jangan ada fitnah. Dia juga menjaga banyak orang di sini, menjaga perasaan banyak orang. Ini juga yang menyiksa pikiran dia, menyiksa batin dan pikiran dia, dan terutama juga keluarga. Ya, ada beban keluarga di sini yang aku lihat dari dalam diri dia. Dan keluarga kan saat ini kan belum mengetahui yang sesungguhnya. Ya orang kan pasti kalau melihat ini kan berita tentang berita di luar tentang negatifnya, dia hanya akan berpikir iya lu tuh begini, padahal dia tidak tahu yang sesungguhnya. Dan kita akan lanjut ke kartu berikutnya, dimana ini akan lebih kelihatan lagi ya sebenarnya siapa sih yang salah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Lebih ke benarkah itu anak? Benarkah itu anak dari siapa? Kalau dari secara tarot Iya. lihatnya seperti Dan itu. siapa yang salah di sini? Karena ini kan pertanyaan semua netizen juga. Iya. Netizen. Rumit ya permasalahan kamu nih. Banyak sekali kartunya, panas semuanya, kebakar hati kamu. Apa kak? Apa kak? Kenapa ya? Lucu. Lucu. Ini. Apa arti Siap, kartunya? Siap ya? Siap. Siap. Siap terima jawaban ini. Jawabannya apa? Dia anak kandung dari Andrew. Menurut kartu. Menurut kartu bang. Kartu ya kan. Menurut kartu. begitu kan bang? Tapi kan memang kalau Lu jangan lari lu di sini, lu tanggung jawab lu. ya memang seharusnya seperti itu. Saran Bun apa sih Bun? Kenapa aku yang gemeteran ya?
Sarannya Bu. Kau akan mengambil kartu kehidupan. Mungkin dengan cara ini akan lebih be wise lagi ya. Artinya adalah segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang itu anak kandung kamu, seperti yang tadi kamu lontarkan, kamu akan bertanggung jawab ya sepenuhnya 100%. Terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu kamu bersedia mengakui bahkan menafkahi anak. Itu jalan yang terbaik ya. Terlepas dari apapun itu, kita nanti akan buktikan lewat tes DNA supaya tidak ada fitnah ya, karena ini juga kan menyangkut keluarga besar dari beliau dan juga dari pihak sana. Dan posisi aku adalah netral walaupun aku sedang dekat dengan beliau ya. Dan ini memang harus dihadapi. Kamu gak boleh lari dari ini ya, daripada nanti kamu kena karma berikutnya. Dan kedepannya janjilah pada diri kamu sendiri tidak akan mengulangi hal itu. Kalaupun kepepet, lebih baik menikah daripada kamu menghabiskan dan membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Tidak akan baik buat diri kamu dan masa depan kamu. Dan apapun itu terkait dengan anak di sini, seandainya nanti ini terbukti lewat tes DNA, aku berharap terserah hak asuh anak bisa dibicarakan juga ya. Aku harap nanti tidak akan ada yang namanya pertikaian lagi, akan lebih dewasa kamu di sini. Ini akan mendewasakan kamu dan untuk kedepannya ini akan jadikan pegangan hidup kamu. Ya, siap. Ada lagi? Ada yang lain? Cukup? Ya, mungkin bisa ditegaskan kali Kapolri. Balik lagi ya, itu kan dari bahasa Kartu. atau bacaan kartu. Kembali lagi itu kan bagaimana masing-masing netizen dan orang di luar sana menyikapinya. Ya. Terutama mungkin dari Mas Andrigo masih belum bisa terima mungkin ya, gitu. Kaget juga Pasti. gitu. Nah, itu bisa ditegaskan gitu aja. Ya itu tadi, artinya apapun itu berita di luaran ya, terlepas dari kesalahan beliau dan masa lalu beliau. Setiap orang kan punya masa lalu ya, apalagi posisinya beliau juga masih muda waktu itu, usianya juga belum ini ya, 23 tahun, belum ngerti apa-apa gitu kan. Dan itu tadi, beliau juga sebenarnya tadinya awalnya emang saling mencintai sehingga itu terjadi ya. Dan itu tadi karena memang tidak adanya kecocokan, kemudian ada hal yang mungkin tidak bisa diceritakan juga ya di sini kenapa sampai berpisah, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan juga dibantu oleh keluarga dari pihaknya keluarga yang perempuan, sampai akhirnya memutuskan untuk ya sudah lost contact. Dan tiba-tiba muncul anak ini, ya itu kita harus lebih bijaksana lagi menyikapinya. Dan itu tadi, netizen juga harus lebih pintar lagi, artinya nggak usah munafik deh, kalian juga pernah melakukan kesalahan, tapi apapun itu berilah dia kesempatan untuk memperbaiki segala keadaannya. Dan itu tadi yang terpenting adalah beliau juga mau mengakui anak tersebut dan menafkahi 1000% ya. Dan itu tadi kita sudah dengar pengakuan beliau juga. Bukan hanya beliau deh, aku juga mau kok kalau misalnya anak itu nanti butuh bantuan apapun, kita siap support ya. Apalagi kita juga bergerak di bidang entertainment ya. Kita sama-sama, kalau emang beliau di bidang entertainment, ayo sama-sama. Itu kan akan lebih indah daripada kita harus saling fitnah ini yang tidak ada ujungnya mau sampai kapan. Lebih baik kita pembuktian aja tes DNA, kemudian kita cari solusinya. Karena aku paling tidak suka menggunakan anak untuk dijadikan bahan cari uang. Itu aja. Aku paling nggak suka. Kasian. Ini kan berita kan, jejak digital itu kan tidak pernah bisa dihapus. Itu loh. Pikirkan baik-baik masa depan anak ini. Belum lagi nanti ketika dia sekolah, kamu ya anak ini. Coba deh pikirkan. Ya, aku juga seorang wanita, aku juga calon seorang ibu. Kalau itu terjadi sama aku, nangis loh aku ini. Gitu loh. Terlepas dari apapun itu kesalahan masa lalu kalian masing-masing ya. Tapi anak tidak bersalah. Ada bekas istri, bekas suami, tapi tidak ada yang namanya bekas anak. Itu yang perlu dipertegas ya. Jadi stop, sudahin, ayo bicarakan, datanglah ke kami ya. Siap aku mediasi untuk mendamaikan kalian ini ya, supaya nanti baik. Karena nanti yang aku takutkan ini kan contoh yang tidak baik buat masyarakat Indonesia ya. Ini berita sudah tersebar luas loh, udah viral. Bagaimana nanti kalau terjadi sama orang lain dan ini akan ditiru, ini kan sesuatu hal yang tidak baik gitu loh. Stop lah sudah, ayo ketemu kapan, dimana kita selesaikan tes DNA selesai. Kalaupun nanti terbukti ini anak dari beliau siap kok menjadi
ayah dan mengakuinya di depan publik. Kita akan konferensi pers ya, besar-besaran di situ, siapapun silakan, dan kita akan mengasuh anak itu bersama-sama, itu aja. Oke, makasih.